warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Robi dari Echa Talisa Terapi Pontianak. Malam ini saya ingin sharing kembali masalah piriformis syndrome dan saraf kejepit atau HNP. Atau ada yang bilang herniated disc, ada yang bilang slip disc, hampir sama gitu ya, tapi istilahnya sama gitu. Nah, banyak sekali yang WA ke saya ada, nanti Anda bisa lihat nomor WA-nya di di deskripsi video untuk WA saya. Jadi kalau mau konsultasi silahkan. Nah, dari WA yang masuk ke saya, kebanyakan mengira bahwa dia terkena saraf kejepit. Tapi kemudian ketika saya bicara, lalu kemudian bicara banyak, ternyata hanya terkena HNP atau hanya terkena piriformis syndrome, bukan HNP. Nah, sekarang pertama-tama saya akan mencoba menjelaskan dulu tentang apa itu HNP, apa itu piriformis syndrome. Nah, bentar, mari Nah, oke. Nah, di sini ada tubuh ya, tubuh. Nah, di sini ini ada namanya tulang sendi sakrum 1, lalu kemudian ada sakrum 1, lumbar kelima dan lumbar keempat. Nah, di sini ini yang biasa terjadi saraf kejepit di sini. Nah, saraf yang kejepit itu saraf skiatik, yang ini dia. Nah, dan ini memang muaranya hilirnya itu ada di sini, di S1, L4, L5, S1. Memang di sini nih dia masalahnya. Ini kalau dia terkena HNP atau saraf kejepit. Tetapi yang paling sering terjadi itu orang-orang hanya terkena piriformis syndrome. Jadi yang di sini, yang di bagian bokongnya. Nah, bagian bokong nih, di sini ada otot gluteal, ada otot piriformis kecil, dia otot piriformis kecil. Nah, itu cuma hanya otot piriformisnya menekan ke saraf skiatik. Itu yang seperti ini, menekan seperti ini. Ini. Dan itu yang menimbulkan rasa tidak nyaman. Sama kalau misalnya di bagian pinggang L4, L5 dan S1 itu dia karena disnya atau piringan antara sambungan tulang belakang ini yang menekan ke saraf skiatiknya. Nah, kalau yang di piriformis syndrome ini ada ototnya yang menekan ke saraf skiatik, otot piriformis. Di sini ada otot pantat atau otot bokong, otot gluteal. Ini menekan gini, kecil di ototnya. Nah, sakitnya hampir sama, sama-sama sakitnya hampir sama, karena memang satu jalur kenanya tuh, hampir sama sampai dari sini. Biasanya kalau dia kenanya di sini, di arah bokong, rasanya menjalar sampai ke bawah. Tapi terkadang juga dia sampai naik ke atas gini. Ini satu barisan sakit semua. Nah, sekarang kalau yang untuk HNP atau saraf kejepit di pinggang itu bisa disembuhkan dengan beberapa gerakan peregangan yang diharapkan mengembalikan piringannya pada piringan antar tulang ini, antar ruas tulang belakang pada posisinya. Kalau dia udah kembali, ya berarti sakitnya akan hilang. Nah, tetapi kemudian ada juga tapi kalau untuk piriformis syndrome, itu ada beberapa gerakan senam yang fungsinya untuk menguatkan dan melenturkan otot piriformis, sehingga dia
pelan-pelan akan pelan-pelan akan mengembang dan lepas dari menekan otot saraf skiatiknya. Nah, sekarang saya akan dibantu dengan rekan saya, Bang Agis, yang akan mendemonstrasikan beberapa gerakan untuk menentukan apakah ini kenanya piriformis syndrome atau saraf kejepit atau HNP. Oke, Bang Agis, maaf. Nah, malam ini kami berdua pakai tanjak Melayu. Tanjak Melayu, topi Melayu. Kami sama-sama pakai cuma untuk menegaskan, bukan untuk apa, cuma untuk ini loh, kami orang Melayu, gitu kan. Sekarang untuk membedakan apakah ini piriformis syndrome atau HNP ya. Sekarang kita lakukan tes kecil untuk saraf kejepit dulu, HNP dulu. Nah, pertama tangannya ditaruh di sini dulu, Bang Agis. Nah, kemudian ini pelan-pelan diangkat seperti ini, satu kaki diangkat. Nah, apakah di sini terasa di pinggangnya terasa ada tekanan atau tidak? Kalau misalnya di pinggang terasa ada tekanan dan tekanan nyeri, maka itu adalah HNP. Atau seperti ini, diangkat lagi satunya. Kalau satunya tidak sakit, angkat satunya lagi. Kalau yang satu diangkat juga nggak sakit juga, nah, berarti kemungkinan itu kenanya piriformis syndrome. Nah, sekarang coba diangkat dua-duanya. Oke, diangkat dua-duanya seperti ini. Lebih tinggi lagi. Seperti itu. Kalau diangkat seperti ini dua-duanya dan kemudian ada rasa tekanan di pinggang, terima kasih, seperti itu, maka itu udah pasti bahwa itu kena HNP. Jadi bukan piriformis. Oke. Nah, kemudian itu yang pertama untuk menentukan apakah ini HNP atau piriformis. Kalau ada rasa nyeri dengan gerakan tadi ada rasa nyeri, maka itu sudah pasti kenanya kena HNP atau saraf kejepit di pinggang. Oke, yang keduanya, Bang Agis silakan tengkurap dulu. Nah, lalu yang keduanya di sini, kita lihat di sini, ini di sini ada batas tulang pinggang di sini, batas tulang pinggang. Di sininya nanti ada tulang sakrum yang tadi kayak segitiga tadi itu di sini, seperti segitiga. Nah, dari sini ini kita pelan-pelan kita tekan seperti ini. Jadi bukan pada tulangnya, tapi pada otot yang di dekat. Ini tulang belakang lurus. Ini ada ototnya. Kita pelan-pelan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti itu. Kalau misalnya dia terasa di satu titik ini, di sini atau di sini terasa tusukan tajam, tusukan tajam, maka itu sudah pasti itu dia kenanya HNP, saraf kejepit. Kalau tidak, berarti dia kenanya piriformis syndrome. Oke. Nah, sekarang cara untuk ngetes apakah piriformis syndrome. Nah, cara yang ketiga, ini bokongnya diginikan. Ditekan seperti ini. Nah, ini kelihatan sini, bisa tolong Mas ini. Nah, ini dia. Kalau ini kelihatan bahwa dia kenyal. Ini kenyal sekali nih. Ini kenyal sekali. Tapi yang ini, ini kelihatan bahwa ini seperti nggak ada daya tahan ototnya di sini. Ini kalau misalnya ini berarti awak kena piriformis ya? Iya. Ampun lah aku. Nah, ini kalau pas udah sakit seperti ini, ditekan itu akan timbulkan rasa nyeri. Sakit guys, sakit. ampun. Nih, seperti ini. Akan rasanya nyeri, ditekan aja gitu nyeri sekali rasanya. Oke, ini tadi seperti tadi itu udah pasti bahwa Bang Agis kena piriformis syndrome. Jadi jangan apa ya? Jadi jangan bingung lagi apakah ini kenanya sakit pinggang, kayak kejepit atau piriformis syndrome. Nah, kemudian atau dengan cara seperti ini dengan ada tusuk gigi, tusuk sate.
Nah, ini kalau dibuka gini, kalau misalnya di apa? Ini anggap ya, anggap bahwa ini nggak pakai celana gitu kan. Jadi ini langsung kulit gitu. Kalau pada bagian yang mengalami tekanan pada otot pada saraf skiatiknya, maka sarafnya akan jauh lebih sensitif. Jadi diginikan aja di seperti ini. Kalau di tunnel dibandingkan sebelah sini, yang sebelah sini akan jauh lebih tajam rasanya jauh lebih tajam. Bisa dicoba sendiri kalau ada yang kena entah itu HNP atau dia piriformis. Kalau dibeginikan, nah gitu agak kuat seperti ini dengan yang normal, maka yang sakit yang sebelah sini akan terasa lebih tajam rasanya. Oke, nah sekarang kita tadi sudah ada cara untuk membedakan apakah ini piriformis atau HNP. Nah sekarang cara senamnya. Waktu di video yang lalu itu sudah dibahas, tetapi kelihatannya masih banyak juga bertanya juga gitu. Jadi maka sekarang akan saya ulangi lagi. Nah, pertama kakinya diangkat seperti ini, agak dilebarkan, angkat seperti ini, lalu kemudian dijatuhkan. Nah, seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, terus sampai 20 kali. Ketika digerakkan ini, maka akan terasa di sini ada pergerakan di sebelah sininya. Sini akan ada pergerakan. Nah, seperti itu. Dia akan pergerakan seperti itu. Lakukan 20 kali, istirahat sebentar, lalu 20 kali lagi. Makin banyak Anda lakukan, makin cepat Anda sembuh dari piriformis syndrome. Itu yang gerakan pertama. Gerakan yang keduanya seperti ini, lalu diangkat 1, lemaskan lemas-lemasnya. 2, taruh lagi, lemes banget. 3, lemes sekali. 4, jatuh lemes. Jadi jangan angkat. Ini masih tegang, jangan. Tapi udah betul-betul lemes, baru diangkat lagi. Jadi ototnya bergerak, ototnya. Lakukan 20 hitungan, istirahat, lakukan lagi 20 hitungan. Gerakan yang kedua tadi ya. Nah sekarang yang gerakan ketiga tentang Bang Agis. Nah tadi Bang Agis bermasalahnya yang di kaki yang di kanan. Karena masalah di kaki kanan, maka kiri diangkat, yang ditaruh seperti ini, ya kan? Lalu yang ini ditarik aja, gitu aja. Dan baling badannya seperti ini, tarikkan, kendorkan, tarikkan, kendorkan. Kalau nggak bisa pakai handuk seperti ini. Sorry bang, pakai handuk, pegang handuknya. Nah, lebih tak nyiksa, ya kan? Tarik, kendorkan, tarik, kendorkan. Nah, di sini nih akan ketika ditarik seperti ini akan ada tegangan di daerah sakit dong. Nah, di sini ada tegangannya di sini. Tegang sekali dan agak ngilu sih, gitu ya. Agak ngilu seperti ini. Nah, setelah lakukan 20 hitungan. Kemudian yang ke-21-nya ini hitung 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, kendorkan. Oke, istirahat dulu, lakukan lagi 20 hitungan lagi. Nah, itu untuk penanganan pada piriformis syndrome. Setelah Anda lakukan mungkin seminggu, itu akan ada reaksi positif. Mulai rasanya lebih nyaman, akan lebih hilang rasa sakitnya. Nah, sekarang yang tadi yang untuk piriformis syndrome. Nah, sekarang kita yang untuk HNP, saraf kejepit di pinggang. Oke, Bang Agis tolong tengkurap dulu. Nah, pada orang yang tengkurap yang udah ya. Pada orang yang terkena HNP, jangan biasakan untuk tidur tengkurap, tiarap. Jangan biasakan untuk tidur telentang. Karena ketika Anda tidur telentang, Anda menambah beban pada
tulang punggung Anda. Nah, lakukan seperti ini dulu. Kalau misalnya dengan cara seperti ini sudah nyaman, ini udah nyaman gitu kan, mulai tinggikan sedikit. Ini bang, ini tarik dadanya. Tarik dadanya gitu, tarik dadanya. Mulai lebih begini seperti ini lagi, rasakan lebih nyaman lagi. Nah, setelah lebih nyaman, kemudian tangannya tarik dada seperti ini bang. Nah, seperti itu. Oke. Nah, syaratnya ketika Anda melakukan seperti ini, tulang pinggulnya tetap nempel. Banyak yang salah melakukan gerakan ini. Jadi dia melakukannya tulang panggulnya itu terangkat dari tempat tidurnya. Jangan, nggak boleh. Yang benar seperti ini, tulang panggulnya tetap nempel di tempat tidur, pahanya semuanya nempel. Jadi yang diangkat cuma dari punggung atas sampai sini diangkat. Lalu kemudian udah nyaman, biarkan lagi, udah nyaman, mulai angkat lagi pelan-pelan. Oke, angkat seperti itu, mulai nanti akan ada tegangan di sini. Biarkan 10 hitungan. Biasa saya pakainya ribu, karena untuk detik ya. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10.000 kendorkan. Oke, ini. Lalu kemudian ulangi lagi. Seperti itu, ulangi lagi 10 hitungan lagi, lalu istirahatkan lagi. Nah, lakukan seperti tadi, lakukan sekitar 5-6 set. Lakukan 5-6 set. Ketika Anda sudah mulai nyaman, ingat ya, jangan dipaksa. Ketika Anda mulai nyaman, tangannya mulai tinggi lagi Bang Gis, mulai seperti ini, makan gini. Oke. Naikkan ke atas. Seperti itu. Ini yang ingat tulangnya ini, yang ingat ya. Walaupun seperti itu, sudah aja tangannya. Gitu. Naikkan lagi. Naikkan. Oke, seperti ini. Tapi ingat kuncinya di sini. Kuncinya tetap di pinggul, tulang panggulnya tetap nempel di tempat tidur. Jangan pernah angkat Bang. Angkat ini, angkat ini angkat. Angkat. Jangan seperti ini. Jadi jangan diangkat jangan. Kalau Anda melakukan ini, maka Anda salah. Oke, tampil. Seperti itu dia. Jadi berikan ini seperti ini. 10 hitungan, istirahatkan lagi. Istirahatkan. Lalu itu lepaskan. Oke. Tadi lagi 10 hitungan. Tetap nempel, Bang. Seperti itu dia. Jadi ini nempel. Ini nempel tempat tidur. Yang sebelah sininya. Nempel ke tempat tidur. Yang seperti ini. 10 hitungan, istirahatkan. Lakukan terus, makin sering Anda lakukan, maka harapannya untuk si piringan antar tulang punggungnya bisa kembali normal. Oke, nah itu aja. Oke, thank you Bang Agis, makasih. Tadi kita pertama kali sudah bahas cara membedakan antara piriformis syndrome dengan HNP atau saraf kejepit. Yang keduanya kita juga udah bahas tentang bagaimana cara menangani antara piriformis syndrome, bagaimana cara menanganinya, HNP, bagaimana cara menanganinya. Untuk gerakan HNP-nya masih belum lengkap sebetulnya, masih ada 2-3 gerakan lagi yang cuma agak ribet, tempatnya sempit. Tapi dengan tadi gerakan yang tadi pun itu sudah akan sangat membantu. Jangan paksakan Anda ketika kena HNP, jangan paksakan Anda untuk gerakan ruku, jangan dipaksa. Ada beberapa kasus yang kemudian mereka paksa untuk ruku. Jangan. Rukukan seperti itu, tetap rukukan sampai posisinya membungkuk seperti itu, posisi ruku, membungkuk seperti posisi ruku sampai sakit, mulai terasa ngilu, udah cukup, jangan dipaksa. Oke. Nah, lalu kemudian bisa buat seperti bantal seperti ini di rumah, lalu tidur dan
di bagian pinggangnya dikasih bantuan seperti ini untuk membantu menahan lengkungan tulang punggungnya. Nah, oke. Sementara itu aja yang akan saya bahas malam ini. Terima kasih Anda sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat, dan bagi yang mau konsultasi silakan hubungi WA saya, ada di detail videonya atau melalui komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum